Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembek amat. Bu, seneng yang lembek apa yang keras? Maksudnya jawab salam. Itu pikiran udah kemana-mana, no dia no. Sekali lagi tolong jawab salam saya dengan semangat. Yang jawab salam saya dengan semangat saya doakan panjang umur, sehat walafiat. Yang duitnya dikit jadi banyak, yang anaknya nakal bader jadi baik, yang lakinya galak jadi enggak galak, yang ibu-ibunya cerewet berhenti cerewetnya. Tapi yang nggak mau jawab salam saya ini saya doain biar nggak bisa kentut seminggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. أصحاب الفضيلة حضرة العلماء الأفاضل والأساتذة الأعزاء والرؤساء الكرماء أخص بالذكر صاحب الفضيلة أبينا المحبوب Kiai Haji Murdani. Kita doakan semoga Allah senantiasa karuniakan panjang umur, sehat walafiat, dan senantiasa berada dalam dekapan rahmat dan berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang sama-sama kita hormati baru saja menyampaikan tausiahnya kepada kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Khair. Ini mubalik muda. Ibu-ibu tadi ada yang kencing di celana apa kagak itu? Kita doakan semoga beliau senantiasa dikaruniakan panjang umur dan senantiasa menebarkan dakwah buat kita semua. Para asatiz yang begitu banyak hadir, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya, demi Allah tidak mengurangi rasa hormat ta'zim saya. Bapak Ibu hadirin hadir sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Ini waktu udah hampir jam 11 Bapak Ibu. Biasanya di sini sampai jam berapa Pak? Hah? Jam 11. Kalau sampai jam 11 enak, saya tinggal 7 menit ini. 12 ya. Ini udah kesiangan Bapak Ibu, ini panas banget ini saya lihat, kasihan ibu-ibu ini. Ya barangkali kalau tadi beliau sudah menyampaikan beberapa pantun, saya juga ada sedikit pantun. Apa ya pantunnya? Ikan sepat, ikan gabus, nyarinya di rawa gatel. Lebih cepat, lebih bagus, karena saya yakin yang tua-tua pinggangnya udah pada pegel. Ikan sepat, ikan gabus, nyarinya di Kalimantan. Jauh amat ya. Lebih cepat, lebih bagus, karena yang tua pasti kakinya udah pada kesemutan. Bapak Ibu yang saya hormati, karena itu kita langsung saja membahas peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo Bapak Ibu ikuti saya ya. Nabi Muhammad itu punya bapak namanya Abdullah. Abdullah punya bapak namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya bapak namanya, halo, baru 3 kok udah berhenti nih. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisyah bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Qidra bin Nabi Ismail. Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim bin Taruh bin Saruh
bin Arghuh bin Falih bin Salih bin Abid bin Arfahshad bin Sam bin Nabi Nuh, Nabi Nuh bin Lamak, Lamak bin Matusalih, Matusalih bin Akhnuh, Akhnuh bin Ilyalid, Ilyalid bin Mihyail, Mihyail bin Kinai, Kinai bin Anusi, Anusi bin Nabisis, Nabisis bin Nabi Adam alaihis. Apal bu? Itu tadi mulutnya pada komat kamit ngapain? Apalin bu, Pak, ayo ini silsilah yang jarang dihafal oleh anak-anak kita. Di rumah kebetulan saya ada sekolahan kecil-kecilan, bocah saya tanya, hai dek, siapa bapaknya Adam? Yang lain pada diam di pojokan, ada yang angkat tangan. Saya tahu guru. Hati saya ngomong, nih bocah top juga nih tahu bapaknya Adam. Hei kamu yang angkat tangan, saya bilang, siapa bapaknya Adam? Dia bilang apa bu? Adam bin Tarmo guru. Saya bilang, kenapa kamu jawab Adam bin Tarmo? Lah kan tadi guru nanya siapa bapaknya Adam. Kalau bapaknya Nabi Adam saya nggak tahu guru. Kalau Adam teman saya sekelas. Bapaknya namanya Tarmo, tinggalnya di Tanggulan. Hati saya ngomong, sialan berarti bocah gue dikerjain. Jadi memang Nabi kita, Nabi Adam itu tidak ada bapaknya. Karena Allah langsung ciptakan Nabi Adam. Dan Allah ciptakan Nabi Adam itu bu tidak pernah mengalami masa kecil. Jadi Nabi Adam itu khalaqallahu Adam ala suratih. Allah ciptakan sesuai dengan bentuknya. Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah seperti sudah berusia 33 tahun, tidak pernah mengalami masa kecil. Ini kita akan bahas sekelumit tentang Nabi kita ini bu ya. Saya yakin ibu-ibu udah tahu Nabi kita itu lahirnya pada hari apa bu? Hari Senin, wafatnya hari apa? Lah bu, Nabi Muhammad lahirnya hari Senin, wafatnya juga hari Senin. Bedanya itu di jamnya. Kalau Nabi kita itu lahirnya kubailas subhi, menjelang subuh, dan wafatnya itu waktu duha, waktu pagi sekitar jam 7 atau jam 8. Kemudian Nabi kita nikahnya hari apa? Nikahnya hari, gak ada yang berani jawab, gak ada yang berani, takut salah ini, takut salah. Nabi kita itu nikahnya hari Jumat. Nikahnya hari Jumat. Ntar kita tanya lagi, itu nikahnya Nabi dulu di kantor KUA mana Pak Ustaz? Terus penghulunya siapa? Mas kawinnya berapa? Saksinya siapa? Waktu itu habis nikah Nabi diarak apa kagak? Kalau kita di sini kan di Betawi ini ada arak-arakan. Apakah Nabi juga diarak? Nanti sedikit kita bahas nih. Jadi Nabi kita itu yang pertama bu, lahirnya hari Senin. Perbedaan Nabi kita dengan manusia pada umumnya, Nabi kita itu lahir hari Senin dan Nabi kita keluarnya bukan dari kemaluan ibunya, bukan. Bahkan kata Imam Malik radhiyallahu an, barang siapa yang meyakini bahwa Nabi Muhammad kharaja min makhrajil baul faqad kafar. Kafir tuh manusia yang meyakini kalau Nabi keluar dari lubang pipis ibunya. Nabi nggak keluar dari situ. Dari mana Nabi lahirnya? Melalui operasi sesar. Ibu tawa lagi, emang zaman dulu udah ada dokter objin Ustaz. Bu, kalau kita baca Rawi Barzanji, hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah fa akhadhahal makhadu fa waladathu sallallahu alaihi wasallam nurayyatalahu sana. Jadi yang mengoperasi ibunda Siti Aminah ibunya Nabi adalah hadiratil qudsiyah, yakni bidadari-bidadari dari surga. Sebelum didatangkan bidadari-bidadari dari surga, Siti Aminah sudah didatangi oleh Siti Maryam dan kemudian didatangi oleh Siti Asiyah binti Muzahim zaujati Fir'aun. Dan pertanyaannya, kenapa saat Nabi kita mau lahir yang datang Siti Maryam, yang datang Siti Asiyah binti Muzahim?
Di dalam tafsir Sawi Bapak Ibu, ternyata ini rahasianya nih. Karena nanti di dalam surga Nabi kita akan menikah lagi dengan dua wanita sebagai penutup syariat. Dulu syariat pertama itu dimulai oleh Nabi Allah Adam alaihissalam menikah dengan Siti Hawa, dan nanti penutup syariat adalah pernikahan Nabi kita dengan Siti Maryam dan Siti Asiyah binti Muzahim. Jadi nanti Nabi kita nikah lagi dua, Pak. Ya, dua lagi nanti. Nah, tahu bapak-bapak berani Pak akan nambah lagi dua nih. Kayaknya gak ada yang berani ini. Itu yang pertama. Dan Nabi kita pada saat lahir, ini yang membedakan lagi nih Bu. Nabi kita itu pada saat dilahirkan sama sekali tidak menangis. Bahkan justru yang keluar dari mulut mungil beliau pada saat beliau baru saja diangkat dari rahim ibunya adalah teriakan takbir, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini Allahu Akbar kabira namanya doa iftitah. Kenapa dinamakan iftitah? Karena ini adalah permulaan. Iftitah artinya adalah permulaan. Permulaan Nabi ada di bumi. Makanya Allahu Akbar kabira. Dan Nabi kita makhtunan biyadihil inayah, pada saat dilahirkan sudah dalam keadaan berkhitan. Jadi ini Bapak Ibu, 124.000 Nabi yang Allah kirim ke muka bumi ini sama dengan jumlah bilangan jenggotnya Nabi. Nabi itu jenggotnya ada 124.000. Kalau jenggot saya mungkin belum sampai kali. Di sini ada nggak yang jenggotnya tebal nih? 124.000 helai. Jumlah jenggotnya Nabi sama dengan jumlah Nabi dan Rasul yang Allah kirim ke muka bumi ini. 313 Nabi dan Rasul. Dari 313 dijelaskan dalam Al-Quran 25 Nabi dan Rasul. Semuanya itu Nabi-Nabi yang ada, 13 Nabi dan Rasul yang dijelaskan Al-Quran sudah berkhitan, yang 12 belum berkhitan, termasuk Nabi kita sudah berkhitan. Dan kemudian Nabi kita Bapak Ibu setelahnya sudah lahir, digendong sama Abdul Muttalib, dibawa ke dalam Ka'bah, dan pada saat itu baru saja Abrohah rombongannya hancur, dan ada pasukan gajah tersebut yang tidak ikut berperang. Dia adalah bernama Abdan Mubarak, dan pada hakikatnya Abdan Mubarak itu adalah Nabi Allah Khidir alaihissalam yang menjadi pengawal dan panglimanya Abrohah, yang pada saat itu Abdul Muttalib bawa Nabi Muhammad masuk ke dalam Ka'bah. Itu kemudian Abdan Mubarak datang menghampirinya dan menyatakan bahwa aku diutus untuk mengawal bayi yang ada dalam dekapan wahai Abdul Muttalib. Ini barangkali sejarah yang ditulis dalam kitab namanya An-Nurul Mubin, dan memang jarang diekspos Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Nabi kita pada saat sudah dewasa, ya kalau kita sejarah lengkapnya sih ini waktunya nggak cukup Bapak Ibu ya. Ini belum pesan-pesan Nabi yang bisa kita bawa pulang. Kemudian Nabi kita menikah pada hari Jumat, menikah dengan seorang janda. Siti Khadijah itu janda. Bapak Ibu, Siti Khadijah janda berapa kali dah? Berapa kali nikah Siti Khadijah itu? Siti Khadijah nikah 2 kali. Pertama suaminya namanya Atik bin Aiz, punya anak 2 namanya Halal dan Hindun. Kemudian menikah lagi dengan saudagar kaya yang bernama Abi Halah, punya anak 1 namanya Hindun. Dan Nabi kita menjadi suami yang ketiga dengan anak tiri 3. Dan mas kawin yang dibawa oleh Nabi kita itu luar biasa. Dalam kitab As-Sahih min Siratin Nabil A'zam dijelaskan ada beberapa riwayat. Satu riwayat mengatakan mas kawin Nabi kita saat menikah dengan Siti Khadijah adalah 20 ekor unta. Riwayat yang lain mengatakan mi'atun naqah, 100 ekor unta. Coba Bapak Ibu, Nabi kita yang konon katanya tidak berharta, hakikatnya Nabi kita maha kaya. Tapi saat beliau menikah, beliau pandai menghargai wanita. Itu mas kawinnya 100 ekor unta. Kalau 1 ekor unta sekarang 35 juta, berarti 3,5 miliar mas kawinnya. Coba di sini ada nggak Bu kira-kira janda 2 kali mas kawinnya 3 miliar? Ada nggak Pak kira-kira? Saya yakin nggak ada itu.
paling banter banget perawan 50 juta ya Bu ya. 50 juta juga itu calon suaminya boleh minjem di BRI. Punya anak 3 baru lunas. Ya. Dan Nabi kita pada saat menikah, tentu Nabi kita pakai baju kebanggaan dong Bapak Ibu. Coba pernah dengar gak Nabi kita nikahnya pakai baju apa Bu? Baju gamis apa pakai baju jas? Apa pakai baju koko? Yang jelas Nabi kita orang Arab, pasti nikah itu pakai baju gamis. Gamisnya warna apa? Warna apa Bu? Hijau. Warna apa Pak? Putih. Wah nebak semua berarti. Nabi kita itu nikahnya pakai baju krem, gamis krem. Krem. Ini ada lagi pertanyaan yang mungkin ibu nggak tahu juga. Itu gamis jahitnya di mana? Jahitnya di mana itu? Nah itu beliau jahitnya dari Mesir ya. Ada sahabat beliau yang menghadiahkan kepada Nabi dan itu orang Mesir. Dan pada saat Nabi kita menikah itu Nabi kita diarak apa enggak? Jawabannya enggak diarak Bapak Ibu. Kenapa enggak diarak? Karena arak-arakan bukan budaya Mekah. Arak-arakan bukan budaya Madinah, tapi arak-arakan adalah budaya Yaman. Dari mana kita tahu kalau arak-arakan itu adalah budaya Yaman? Itu dari teks ngarak yang pernah saya baca, saya lihat dan saya dengar. Ada bahasa Sultanana Wahiduddin. Coba di sini ada yang ahli ngarak kan ya, Bapak coba. Kalau kita ngarak kan ada bahasa apa itu? Ya Rabbana wansur lana Sultanana Wahiduddin. Wahiduddin itu artinya apa coba? Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, unsur lana, berikan pertolongan kepada kami, wansur lana, dan berikan pertolongan kepada kami, Sultanana Wahiduddin, juga berikan pertolongan kepada presiden kami yang bernama Wahiduddin. Lah ini orang kampung pulau ngarak yang dibawa-bawa presiden Yaman, ini bagaimana mulanya ini? Kagak tahu artinya ya. Makanya kudu belajar di sini nih. Sultanana Wahiduddin, padahal presiden kita Wahiduddin bukan? Siapa presiden kita? Hah? Nah, iya itu. Ada yang bahasanya diganti dengan wafirlana, ada yang langsung wali jamil muslimin. Itu dulu masih seperti itu bahasanya itu. Padahal presiden kita bukan Wahiduddin. Ini ada sejarah yang diselewengkan ini Bapak Ibu ya. Jadi Nabi kita belum pernah diarak karena arak-arakan bukan budaya Mekah, bukan budaya Madinah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang bisa kita bawa pulang apa? Ya tentu ada pesan Nabi mengingat waktu. Yang pertama, 4 hal saja ingin saya sampaikan. Sebuah pesan Nabi, ayyuhan nas absus salam wasilul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam. Ayo Bapak Ibu, setelah pulang dari sini kita amalkan 4 hal. Yang pertama apa? Absus salam, sebarkan salam di mana-mana. Ayo, secara tekstual salam artinya kita mengucapkan assalamu alaikum. Nih, tekstualnya nih. Nanti pulang dari sini kita ketuk pintu rumah kita ucapkan salam. Imam Al-Faqihani menambahkan Bapak Ibu, kalau kita mengucapkan salam itu masuk rumah kita dengan kaki kanan, dan pada saat itu kita ucapkan nih assalamualaikum, ketuk, masuk kaki kanan, baca la ilaha illallah. Kata Imam Al-Faqihani, lam tusibhu faqatun abada, dia tidak akan pernah tertimpa musibah kemiskinan untuk selamanya. Ini doa anti miskin. Ketok pintu, assalamualaikum, masuk la ilaha illallah, lam tusibhu faqatun abada. Ayo, ini harus dibiasain Bapak Ibu. Kenapa? Karena satu ketika saya ada jamaah ngaji malam Senin, giliran ngaji malam Senin pas banget bab salam. Dia ingin mengamalkan bab salam, sampai di rumah dia ketuk pintu rumahnya. Seumur-umur hidup dia belum pernah ngucapin salam buat rumahnya sendiri. Pada saat dia ketuk pintu, assalamualaikum, dia cerita, kata dia, saya lihat dari kaca Ustadz, bini saya cuma pakai anduk doang.
Akhirnya dia bukain pintu, apa jawaban bininya? Sambil geledek, gua kata kali tamu. Sambil geledek, jadi bukan waalaikumsalam. Ini bahaya ini. Ayo, makanya kita biasakan salam. Ya, assalamualaikum itu kan ragamnya banyak, Bapak Ibu ya. Ada assalamualaikumnya kiai, ada assalamualaikumnya ustadz. Ini assalamualaikumnya kiai tadi yang nyampein ceramah ke kita itu beda bobotnya sama assalamualaikum yang di pinggir jalan atau assalamualaikumnya orang yang bawa mapnya udah lecek warnanya kuning lagi. Kalau dia hukumnya panjang, kalau tadi di sini enggak. Kalau tadi di sini kiai menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi enak. Kalau ono tadi panjang banget kumnya saya dengerin. Assalamualaikum. Bobotnya beda tuh sama ustadz yang tadi itu. Nah, kalau kum begitu paling 2.000. Tapi kalau kiai lah paling kagak dia itu $2.000. Ini assalamualaikum. Ini ilmu yang murah, nih murah tapi manfaat. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Al-Ghunyah bahwa ketika kita mau masuk ke dalam rumah kita, maka yakinilah bahwa di depan pintu rumah kita itu ada 2 malaikat dan ada 70 setan. 2 malaikat itu akan masuk bersama kita kalau kita mengucapin salam, dan kalau misalkan kita tidak mengucapkan salam, setan yang masuk. Kita mengucapkan salam, 70 setan akan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut, Bu. Setan sampai kentut-kentut kalau kita ngucapin salam. Emang kentutnya setan bagaimana sih, Guru? Ibu belum pernah dengar kentutnya setan. Nih, kalau saya bukan ngarang-ngarang. Ada dalam kitab Fathul Jawad namanya. Karena kan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu ternyata kentut setan ada 3 macam, Bu. Ada 3 macam. Yang pertama nama kentutnya dorot. Dorot itu yang bagaimana? Yang suaranya menggema ngebas. Biar. Itu dorot namanya tuh. Ini biasanya yang gemuk-gemuk nih Pak dia. Gemuk-gemuk biasanya gede, apa getar kita. Kentut gede gue. Bapak Ibu kadang-kadang pada ngadu kentut apa kagak sih di rumah? Segedeg gue tau rumah tangga begitu, laki bini ngadu kentut. Lakinya lagi jalan, "Dad." Kata bininya dalam hati, "Entar liatin." Pas giliran lakinya lagi tidur, mana tidurnya mangap. Bininya nyamperin aja, ditungguin, "Dad." Satu-satu ya. Set, laki bini begitu. Itu namanya dorot tuh, yang gede-gede tuh. Ada yang kedua namanya sarot. Sarot dia gede kagak, kecil kagak. Dia bersuara cuman panjang. Panjang, ujungnya nirus. Itu kentut siapa? Nih seumur hidup saya 2 kali dengar kentut begitu. Setua begini nih saya baru 2 kali. Itu ternyata kentutnya perawan. Perawan kentut, Masya Allah. Lagi namuk di rumah saya. Pantesan itu pantat terbegini. Dalam batas kamu ngapa sih ini? Ya udah. Rupanya karena duduknya di atas mebel, jok ini ya. Udah kagak nahan kali ya, dia keluarin juga. Karena keluarin ditahan kan jadinya panjang. Panjang jadi kecil. Karena duduknya di atas jok, mebel, jadi rada ngebas. Saya nggak kasih contoh udah ya, nggak usah saya contohin ya. Pokoknya begitu dah. Habis kentut begitu rupanya dia malu. Saya juga sebetulnya pengen tawa. Cuma kan saya jaga diri, harga diri saya ngargain dia. Hatim Al-Asom gara-gara jadi wali gara-gara kentut. Makanya dia gelarnya Al-Asom, artinya yang budek, pura-pura budek. Apa saya pura-pura budek apa bagaimana ya? Dia ngomong,
Pak Ustadz mohon maaf saya bisa ke kamar mandi apa enggak? Mau ngapain? Saya mau wudhu. Oh iya silakan. Emang saya lagi nahan tawa ya? Silakan. Yo masuk ke kamar mandi saya tawa diri. Ya Allah baru ini gue seumur-umur dengar kentut perawan, mana panjang banget kentutnya. Itu namanya sarot. Setan kalau kita ngucapin salam terkentut-kentut bu dia. Itu yang kedua tuh. Nah yang ketiga baru namanya harot. Harot itu yang bagaimana? Harot itu yang kehilangan kagak nyariin, yang kagak kehilangan nyariin. Yang kehilangan enggak nyariin, diem di pojokan yang pada merokok, lepas. Yang kagak kehilangan lagi, lu ya lagi menunjuk-tunjukkan. Harus bebas itu. Ini kentutnya setan namanya nih. Jadi nanti bapak ibu kalau pulang di rumah ada kedengeran kentut, laki kentut, dorot bang lo. Kentut dorot, kentut setan itu. Iya. Atau lakinya kagak bersuara, iya. Cuman udah ambrung. Ya bang, itu namanya harap. Gue udah ngaji tadi, pulang ngulit gue bawa kentut doang ini. Pulang ngulit bawa kentut doang. Udah nggak apa-apa, berpengetahuan ini. Artinya apa? Gue setan kentutnya aja gue tahu. Begitu abangnya. Bapak ibu emang udah pernah ngapalin silsilah setan? Setan itu sukunya pak bu, itu ada 360 suku. Sukunya setan itu banyak dia. Yang pertama itu yang paling tua kayak kita Nabi Adam, dia namanya Azazil. Azazil punya anak namanya Lakis. Lakis punya anak namanya Hayim. Hayim punya anak namanya Hamah. Hamah punya anak namanya Zalnabur. Zalnabur punya anak namanya Khonzab. Khonzab punya anak namanya Dasim. Dasim. Ada yang namanya Dasim. Yang laki namanya Dasim, yang perempuan namanya Dasimah. Kalau ada laki atau perempuan yang namanya Dasim, tolong ganti pak, bilangin bang, ganti bang, itu nama Mamedi bang. Nama Mamedi itu Dasim. Nomor berikutnya Wasnan. Wasnan siapa? Nih Wasnan kalau kita lagi ngaji bawaannya mengantuk aja. Kita melakukan aktivitas ibadah dibikin ngantuk mata kita, awas. Wasnan itu hati-hati. Kalau saya sih tahu, saya kalau lagi ngajar nih, ibu-ibu ada yang ngantuk, emang saya tahu ada setannya. Cuman saya berpikir positif thinking aja. Saya bilang bisa jadi ini orang di rumahnya nggak bisa tidur. Di majelis taklim kan enak, ada kipas anginnya. Iya, duduk di bawah tiang, badai senderan. Udah gitu teorinya pinter lagi. Dia cari orang yang di depannya lebih gede dari dia. Kan kaling-kalingan sama guru. Udah enak buat udah tidur kelepas, biarin. Kalau yang kagak bisa tidur, saya bilang udah datang aja ke majelis ilmu, gampang tidur, dibantuin sama Wasnan, ditiupin ntar mata tuh, nggak apa-apa. Bahkan saya senang tuh kalau lagi ceramah begini nih, misalkan bapak ibu ada yang tidur semua, saya lebih senang. Mau ngapain saya lagi ngomong di depan orang tidur? Bisa pulang udah pelan-pelan sono Ustaz, saya jalan dulu anda udah. Iya. Lagi kena godaan hipnotis dari setan suku Wasnan namanya. Ayo bapak ibu belajar. Setan aja kita tahu. Kalau Dasim yang mana itu guru? Nih, Dasim itu dia yang ada di dalam rumah kita. Dikit-dikit itu kita dihembuskan supaya pada berantem laki bini. Itu Dasim tuh hubungannya tuh. Masalahnya cuma sepele. Emang ada yang suka berantem di sini bu? Lah Dasimnya kuat berarti. Dasimnya kuat, makanya ntar usir Dasim dengan salam. Ketuk pintu, assalamualaikum. Ngibrit udah Dasim. Sekalian dengerin kentutnya Dasim. Tuh, ayo. Ini assalamualaikum, masya Allah luar biasa. Tuh. Itu tekstualnya assalamualaikum, kita ucapin assalamualaikum, salam. Nah kontekstualnya salam itu artinya ada, damai. Salam itu damai, rukun, biar pada akur. Apalagi mau pemilu begini nih, udah pada akur. Biarin beda partai nggak apa-apa, yang penting pada akur, pada rukun. Ini kadang-kadang ada yang gedek buat sama mertuanya. Di sini ada bu, yang gedek sama mertua ada banyak. Lah
Orang sini pada gede sama mertua. Saya kagak berkah hidup loh. Mertua didoain, saya dengerin ada emang yang songong banget sama mertua itu mantu. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah mertua kami. Warisan kagak membagi. Saya doain biar buru-buru mati. Mantu begitu. Mantu songong namanya itu. Tuh yang pertama. Yang kedua, wasilul arham, sambung tali silaturahmi, Bu. Ya, alhamdulillah kita udah nyambung silaturahmi nih. Ini tekstualnya begini udah silaturahmi nih. Tapi kontekstualnya artinya kita umat Islam harus memperkuat kesatuan dan persatuan kita. Ayo kita kuatin kesatuan dan persatuan kita. Yang ketiga baru at'imut ta'am. At'imut ta'am artinya kita memberi makan. Ini alhamdulillah nih, kita udah melaksanakan hadis Nabi at'imut ta'am. Dan saya terus terang aja Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya ada acara maulid apakah pengajian, ada yang membedakan antara bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang bedakannya apa? Saya lihat sepanjang sejarah, saya ngikutin ceramah, saya ngikutin pengajian di mana-mana. Bapak-bapak nggak pernah saya lihat kalau ada maulid, ada pengajian yang bawa tas, nggak ada. Tapi yang pasti 99,9% ibu-ibu kalau ada kegiatan pasti bawa tas. Ada apa dengan tas itu? Ini kan ada peribahasa, kasih ibu sepanjang jalan, kasih bapak sepanjang galah. Kalau bapak mah dikasih makanan habis gegaras sendiri-sendiri, kagak nggak mikirin anak. Nah kalau ibu-ibu bahkan sambil dengerin kiai kadang-kadang gitu. Ada yang dibawa pulang. Bukan di sini, bukan. Ini malah kaki saya ngaji di Amerika. Masukin udah ke dalam. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Sayang sama anak. Iya, sayang anak. Walaupun kalau kita ngaji huruf hijaiyah itu namanya alif fathah. Ini kalau alif fathah huruf hijaiyah itu mau buat ustadznya dia mah. Ustadz kadang-kadang ada yang kagak ikhlas Bu. Ngaji ceramah niatnya apa alif fathah, yang penting amplopnya ada kata. Amplop emang yang doain kagak alif kasroi. Isinya apa isinya? Ya alif doma'u. Uang lah masa upil. Uangnya dikit apa banyak? Bapak habah banyakin lah Ustadz katanya. Kadang-kadang udah dibanyakin, itu amplopnya ditebelin. Ustadz matanya masih melotot, tanya mau panitia. Kata si Ustadz, Bakas Robi, bingkisannya mana ini? Kata panitia kagak ada bingkisan Ustad. Panitianya bocah mulu. Ya udah kalau begitu bakdo mabu bungkusin apa kayak yang bisa lo bungkus. Udah dibungkusin 3 biji Bu, masih minta tambahin. Lah tapat hata tambahin kurang atu ini. Udah gitu udah Ustad udah ditambahin 3. Lah gua mau ada acara lagi. Terus bagaimana Ustad? Lah tak kasroti titipin siapa kayak. Udah sampai di rumahnya tuh Ustad belum juga pulang. Ustad ini bagaimana di rumah nggak ada orang? Lah tak domatu tungguin. Ini Ustadz yang model begini namanya Ustadz Sapat Hasa. Apa Sapat Hasa? Sambar gledek. Jadinya buat eluh mulu jadinya ya. Itu. Ya, silul at'imut ta'am artinya kita beri makan. Tekstualnya ini udah termasuk kita mengamalkan hadis Nabi, tapi kontekstualnya makna substansialnya, makna daripada at'imut ta'am artinya adalah bahwa hai umat Islam, kalian harus memperkuat ekonomi kalian. Kenapa? Saya ta'ala ummati zamanun la yaqumud dinu illa bil mal. Sebab suatu saat nanti akan datang satu zaman di mana agama tidak akan pernah berdiri dengan kokoh dan tegak tanpa ditopang oleh kekuatan ekonomi. Umat Islam harus kaya. Itu teorinya begitu. Yang terakhir baru wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di waktu malam pada saat manusia yang lain dalam keadaan tidur. Nabi mesennya Bu, sembahyang malam, artinya sembahyang sunnah. Kenapa Nabi mesen sembahyang sunnah? Sebab orang yang tidak berani meninggalkan sholat sunnah, maka dia tidak akan pernah berani meninggalkan sholat wajib. Tandain, orang yang udah berani ninggalin sholat sunnah, maka lama-kelamaan dia pasti akan berani meninggalkan sholat wajib. Makanya pesan Nabi, sembahyang sunnah jangan ditinggal. Kenapa? Posisi fardunya, sholat wajibnya pasti aman kalau dia tidak berani meninggalkan sholat
Sunnah. Ya terutama tadi seperti guru kita sampaikan, disuruh jamaah. Sama saya juga ada kisah itu begitu Ustaz. Ada bapak-bapak diminta sama bininya, kata bininya, "Bang, sembahyang jamaah bang, gue diajarin sama guru, luar biasa pahalanya." Kata lakinya nih, "Ya siapa takut, gua pokoknya disuruh sembahyang jamaah sama bini gua, liatin, biar bini gua tahu gua hafal Yasin. Gua baca Yasin ntar lihat. Jadi imam ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim Yasin." Lah istrinya di belakang ngomong, "Set, belagu banget. Sembahyang maghrib Yasin. Wal Qur'anil Hakim." Apa kata bininya? "Biarin, kalau salah gak, gue gak kasih tahu. Gue juga hafal Yasin, memang lu doang. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim." Lupa. Apa kata bininya di belakang? "Mampus lu. Belagu sih lu. Sembahyang maghrib Yasin." Kata lakinya, "Ya Allah, ini gue malu amat. Mana ini imam perdana. Baru ini gue jadi imam. Kalau gue pikirin aja lah, sampai Isya ini romanya gue. Gue terusin aja dah." Dibaca lagi. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kata bini di belakang, "Ya Allah bang, seumur-umur dari masih perawan, baru ini gue sembahyang serakaat 2 kali amin, malu doang. Serakaat 2 kali amin." Pas di rakaat kedua, apa kata suaminya? "Haruskah aku baca Waqiah? Sementara Yasin saja aku tidak selesai. Haruskah aku baca Tabarak?" Waduh, rasanya malu amat. Bininya di belakang ngomong aja, "Biarin, baca Tabarak gue tinggal. Emang gue menungguin lo aja, dikit lagi Isya." Kata lakinya, "Apanya gue baca ini? Kalau gue baca kulhu, derajat gue turun dong. Masa dari Yasin turun ke kulhu? Gue baca Inna apalagi jatuh gue. Baca surah apa?" Ternyata dia ada inspirasi. Dia baca Al-Asr. Itu kan 3 ayat sama Al-Kautsar. Dia baca wal asri. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim wal asri. Pas dibaca wal asri, istrinya kegirangan. "Ya ini baru surah. Ngapain lu baca Tabarak bang, panjang-panjang. Wal asri innal insana lafi khusrin illa." Dia berhenti di illa. Apa kata istrinya? "Ya Allah bang, ternyata lu hebat. Dulu gue pernah ngaji ilmu tajwid. Itu kalau kita baca wal asri innal insana lafi khusr, itu wakaf haram di situ. Wajib diwasol ke illa. Dan ternyata suaminya berhentinya di illa." Istrinya bangga luar biasa. Kata istrinya, "Gue gak nyangka bang, ternyata lu hebat. Walaupun badan lu kuruk, kulit lu hitam, kaki lu gak ada bulunya. Ini pakai kaki, bulu dibawa-bawa, bini bukan main kan. Ternyata lu hebat." Saat istrinya lagi kagum sama lakinya, saat itu sebetulnya lakinya lagi bingung, ini ilah yang mana? Ilah banyak banget dalam Quran. Dia ulangi lagi sama dia. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Kata bini, "Bang, lu baca Watini apa wal asri sih?" Sombong lakinya nih, sombong. Rakaat kedua selesai. Pas masuk rakaat ketiga, lakinya, "Alhamdulillah, gue udah masuk pada zona aman." Kenapa? Itu kan di silent, nggak ada suaranya. Gue baca, ya dia kagak tahu. Gue nggak baca juga dia kagak tahu. Gue santai dulu dah. Udah, gue napas dulu, gue ngilangin malu dulu sama bini nih. Iya, 2 kali salah habisnya. Maghrib 2 kali salah. Selesai dah gue, sukses dah gue sholat dah. Habis ini gue salam, selesai udah. Gue minta maaf dah sama bini gue. Siapa bilang udah selesai? Sholat belum selesai, setannya masih ada. Di tahiyat setannya datang lagi bu. Apa kata setan? Pengen tahu nih dia tahiyatnya.
bener apa kagak? Dipelencongin kalau bahasa kampung kita. Dia baca tahiyat, tahiyatul mubarakatuh, sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hayya ala sholah, hayya ala falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Allahu akbar, sejak qomat lah. Maka jangan sombong sholat nih bapak-bapak ya, nanti habis ini kita rajin jamaah, cuman tolong jangan sombong. Bini walaupun sendirian itu adalah makmum kita, wajib kita hormati, kita hargain, jangan diremehin. Belagu banget sembahyang maghrib pakai baca yasin. Ini makna wasallu billaili wan nasniyam. Yuk kita sholat malam dengan pengertian jangan pernah tinggalkan sholat sunnah, karena orang yang berani meninggalkan sholat sunnah lama kelamaan pasti akan berani meninggalkan sholat wajib. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi semakin bertambah iman kita, ilmu kita, dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kalimat yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir saya tutup dengan satu pantun, boleh Bapak Ibu? Pantunnya Abang Pian Daman Pok Tarsih. Cukup sekian dan terima kasih. Kuntilanak terpapar corona karena menolak divaksin, kuntilanak bego. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.